Nah, jadi gimana sih cara menghitung risiko seperti itu? Jadi untuk PT Faktor Teknologi berhasil mengembangkan satu produk bernama lokasi risk. Nah, jadi lokasi risk itu merupakan satu analisis spasial ya. Jadi dia berbasis spasial, metodenya menggunakan spasial untuk menghitung risiko-risiko bencana di suatu wilayah. Ya, seperti itu ya. Mungkin kenapa lokasi risk ini dibentuk atau dikembangkan, pastinya ada suatu permasalahan ya, atau latar belakang. Nah, itu bisa dijelasin Mas? Oh iya, nah, jadi kan kita sebelumnya sudah melakukan riset nih terkait permasalahan di bidang asuransi. Panas. Bentar, saya coba tunjukkan ini ya, apa namanya, screen. Permasalahan apa saja sih yang dihadapi oleh pihak asuransi? Nah, kami telah berhasil melakukan riset sebelumnya terkait masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh pihak asuransi. Berikut adalah permasalahannya. Yang pertama adalah klaim asuransi palsu. Nah, misalkan nih di satu wilayah terjadi kejadian bencana berupa apa namanya banjir ya, seperti kemarin seperti awal tahun 2020 terjadi banjir nih. Lalu ada banyak orang yang melakukan klaim asuransi. Kan apa namanya kalau satu persatu diinvestigasikan akan lama nih. Dan kita tidak tahu apakah orang itu misalkan dia mengklaim asuransi untuk mobilnya yang rusak karena banjir. Seperti itu. Kita tidak tahu dia yang merusaknya karena banjir atau dia rusak karena apa namanya dia nekat menerjang banjir seperti itu. Ya, karena kelalaiannya sendiri, karena kenekatannya sendiri. Nah, bila kita tahu dia tinggalnya di tempat yang sebenarnya dia tidak rawan banjir, harusnya kan kita bisa melihat itu, wah sebenarnya harusnya dia nggak kena banjir dong. Jadi mungkin mobilnya ya, mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit apa namanya salah teknis. Ya selanjutnya nih, misalkan di satu wilayah nih tidak terdapat informasi mengenai risiko-risiko bencana di daerah tersebut gitu, entah bencananya apa atau seberapa parah bencananya itu. Kita kasih ambil contoh, misalkan ada satu orang nih mau mengajukan asuransi properti. Ketika dia mau mengajukan KPR seperti itu, otomatis dia harus membuat asuransi. Tapi kan bisa saja di wilayah tersebut tidak diketahui bencana apa aja, apakah di wilayah tersebut dia rawan banjir atau dia di wilayah tersebut rawan tindak kriminal, pencurian, segala macam apa namanya pencopetan, atau apakah dia berada di wilayah yang sebetulnya dia rawan kebakaran seperti itu. Nah, dengan mengetahui dengan lokasi di sini kita bisa mengetahui seberapa rawan sih wilayah apa namanya kondisi wilayah di sana seperti itu. Jadi dengan begitu kan apa namanya keputusan untuk asuransi bisa lebih cepat gitu Maya. Apakah iya betul. Apakah nanti klien tersebut bisa diatur preminya sedemikian rupa gitu? Apakah kalau dia berada di lokasi yang rawan dia bisa tinggi harga preminya gitu kan? Nah, ditambah lagi lokasi risk ini dibuat dengan menggunakan grid 500 kali 500 meter. Harapannya ketika nanti lokasi risk itu digunakan, dia bisa mencakup wilayah yang resolusinya lebih baik dari tingkat kelurahan seperti itu. Karena saat ini kebanyakan untuk analisis risiko bencana masih terbatas pada sampai administrasi kelurahan seperti itu, Maya. Nah, sekali ya berarti Mas. Iya betul. Kelurahan. Untuk itu boleh nggak sih Mas dijelasin gimana caranya menghitung pendekatan spasialnya? Oh ya bisa. Sebelumnya saya jelasin sedikit lagi tentang lokasi risk ya. Nah, jadi lokasi risk ini terdiri dari 4 kategori bencana. Nah, yang pertama adalah banjir.
Yang kedua adalah kebakaran pemukiman, yang ketiga adalah kriminalitas, dan yang keempat adalah sebaran penyakit. Seperti itu, Maya. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sih kami menghitung satu persatu kategori dari lokasi risk ini sendiri, seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana sih kita menghitung lokasi risk untuk banjir, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada flowchart yang menunjukkan beberapa data yang kita gunakan untuk membangun lokasi risk banjir. Yang pertama adalah data historical banjir. Data banjir ini kita peroleh dari data BNPB. Kemudian data jenis tanah yang kita peroleh dari Kementan. Yang ketiga ada data curah hujan. Kita menggunakan data curah hujan ini dengan mengolah citra satelit terlebih dahulu, ya. Nah, lalu ada data DEM atau data digital elevation model, gunanya untuk mewakili ketinggian tanah di lokasi tersebut. Kita peroleh data DEM ini dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada data penggunaan lahan yang kita peroleh dari KMK, dan yang terakhir ada data aliran sungai yang kita peroleh juga dari Badan Informasi Geospasial. Nah, kemudian tiap data ini kita scoring nih untuk mengetahui bagaimana sih resiko bencana banjir di suatu wilayah di Jabodetabek. Apakah dia resikonya tinggi, apakah dia sedang, apakah dia rendah, berdasarkan data-data ini. Berarti skornya punya bobot masing-masing gitu ya? Iya, betul. Nah, untuk di sini data yang memiliki bobot paling besar adalah data historical banjir, dan kemudian disusul dengan data-data lainnya seperti itu, Maya. Nah, bentar, saya akan kasih lihat tampilan lokasi risiko untuk banjir. Nah, berikut ini adalah tampilan lokasi risiko untuk banjir. Kita bisa lihat di sini ada pie chart. Pie chart ini menunjukkan seberapa besar cakupan wilayah dari tiap indeks risiko ini. Kita bisa lihat di sini ada 18%, menunjukkan untuk bahwa di daerah Jabodetabek ini wilayahnya berada di lokasi risiko yang sangat tinggi, seperti itu, Maya. Nah, kalau kita telah lebih dekat nih ya, nah kita bisa lihat nih ada contoh dua lokasi. Di sini ada di Cengkareng, Jakarta Barat, lalu ada di Cawang, di mana lokasi tersebut memang pernah terjadi banjir, dan ternyata menurut analisis kita wilayah tersebut berada di risiko bencana yang sangat tinggi, seperti itu. Oke, kemudian ada indeks risiko untuk kebakaran pemukiman. Nah, di sini kita menggunakan untuk indeks risiko pemukiman ini kita menggunakan metode scoring yang sama seperti yang kita gunakan untuk banjir, tapi data-datanya berbeda. Di mana yang data yang kita pakai di sini adalah data blok bangunan. Nah, data blok bangunan ini kita survei sendiri, Mas. Jadi kita punya tim survei untuk membuat data blok bangunan satu Indonesia, seperti itu. Ya, kemudian ada data jumlah penduduk dan data jumlah daerah kumuh. Kita peroleh data tersebut dari data BPS. Nah, kemudian ada juga data riwayat kebakaran yang kita peroleh dari data BNPB. Nah, semua data ini merupakan data yang up-to-date beberapa tahun terakhir, seperti itu. Nah, kemudian setelah data yang kita kumpulkan, kita analisis dan kita scoring hingga akhirnya kita memperoleh indeks risiko untuk setiap untuk daerah-daerah di Jabodetabek, seperti itu. Oke, kita bisa lihat tampilan berikutnya adalah tampilan indeks risiko untuk kebakaran di Jabodetabek, seperti itu. Nah, dari pie chart ini terlihat bahwa 7% wilayah di Jabodetabek berada di risiko yang sangat tinggi untuk kebakaran. Kemudian 18%-nya adalah berada di risiko yang tinggi, seperti itu. Mungkin bisa ditunjukkan, Mas, lokasi-lokasi di mana saja yang lokasi tinggi. Oh iya, bisa banget, Maya. Nah, kita bisa lihat ini ada di daerah Budi Kosambi dan daerah Penggilingan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Bahwa di daerah SC ini tuh
ternyata dia daerahnya berada di lokasi yang sangat tinggi risiko kebakarannya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah data indeks risiko untuk kriminalitas, seperti itu. Nah, indeks risiko kriminalitas ini dibuat dengan menggunakan data rasio kejadian kriminal per populasi dengan usia 14 tahun. Nah, artinya, jadi ini adalah tindak kriminal yang terjadi populasi di mana yang kita ambil adalah usia di atas 14 tahun. Kemudian kita gunakan juga data rasio populasi yang pendidikannya di bawah SMA, seperti itu. Jadi kayak pendidikannya rendah. Kemudian ada juga rasio populasi yang tidak bekerja. Nah, rasio ini berarti bahwa sebetulnya jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya di bawah SMA atau jumlah penduduk yang tidak bekerja itu dibagi dengan jumlah total penduduk di sana, seperti itu. Nah, itu supaya melihat persebarannya lebih bagus, seperti itu, Maya. Nah, di sini data rasio kejadian kriminal mempunyai ukuran besar. Kemudian selanjutnya semua data ini di scoring lagi hingga memperoleh sebaran indeks risiko di satu wilayah. Kadang kan kita dapat kabar nih bahwa misalnya di daerah A dia tuh kata orang sih rawan gitu. Nah, kita coba lihat menggunakan hitungan data-data langsung lihat di sini. Nah, ini di daerah Jakarta Utara, di daerah lalu kemudian ada juga di daerah Jakarta di Jakarta Selatan, seperti itu. Nah, di sini lihat bahwa 19% wilayah di Jabodetabek ternyata dia berada di tingkat risiko yang sangat tinggi untuk kriminalitasnya, seperti itu, Maya. Lalu untuk risiko yang tinggi berada di angka 11%. Berarti itu biasanya tuh bisa jadi kriminalitas sebanding dengan tingkat pengangguran yang tinggi juga ya, Mas? Iya, dari data yang ada kita bisa melihat sebenarnya bahwa ya memang untuk tempat yang tingkat penganggurannya tinggi kemungkinan akan membuat tingkat kriminalitasnya juga tinggi. Begitupun juga ketika suatu tempat itu tingkat pendidikannya rendah, bisa juga membuat tingkat kriminalitas tinggi. Di samping bahwa ada catatan bahwa di sana memang pernah terjadi kejahatan seperti itu. Lalu banyak data yang digunakan nih, gimana sih keakurasiannya dari data tersebut, Mas? Sebelumnya saya mau jelasin satu lagi yang lain sebelum kita lanjut ke uji akurasi atau validasi data tersebut, karena masih ada lagi satu kategori dari lokasi risk, yaitu disease. Nah, ini adalah jadi kita menggunakan data dari Riskesdas. Jadi Kementerian Kesehatan itu menerbitkan laporan terkait penyakit-penyakit gitu, terkait penyakit-penyakit yang ada di Indonesia melalui prevalensi Riskesdas. Nah, kemudian kita gabungkan data Riskesdas ini dengan data demografi sehingga memperoleh sebaran penyakit yang ada di Jabodetabek. Yang kedepannya bisa kita kembangkan untuk seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, lihat bahwa peta sebaran penyakit. Di sini ada daerah yang jumlah penyakit yang berada di sana tuh banyak, gitu. Ada yang 5, ada yang 4, tapi ada yang 1, bahkan ada yang sebenarnya tidak ada, seperti itu. Tidak ada data terekam penyakit di daerah tersebut. Kita bisa lihat di sini yang warna merah, dia ada 5 penyakit, diantaranya jantung, gagal ginjal kronis, kanker dan stroke. Maaf, ternyata ini 4 ya. Ya. Dan kemudian di sini kita bisa melihat nih di yang warna abu-abu ini dia daerahnya aman. Bukan aman sih, jadi di daerah tersebut belum ada penyakit yang dominan di sana. Jadi ini adalah sebaran untuk penyakit yang dominan naik. Iya.
Jadi di sana dominan punya kita pasti seperti itu. Jadi kelihatan di sini. Nah, kemudian, nah tadi kan ditanyakan nih terkait validasi data kan, seberapa akurat sih model yang telah kita buat kan. Nah, untuk validasi model kita membuat untuk banjir, terus kebakaran pemukiman, lalu kriminalitas. Nah, kita lihat di sini ada angka dari validasi yang kita buat, yaitu 78%, 80% untuk kebakaran, tadi 78% untuk banjir ya. Nah, lalu kriminalitas sebesar 88%, seperti itu. Seberapa valid sih Mas berarti data tersebut? Angka ini sudah menunjukkan bahwa model kami itu valid, baik. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Jadi, kita membandingkan model kami dengan kejadian aktual. Kita tahu kejadian aktual dari mana? Dari berita-berita yang ada. Dan kita juga memilih media-media yang kredibel untuk untuk menjadi sumber data kita, seperti itu, sumber pembanding data kita. Jadi seperti Liputan6, Detik.com, terus CNN, CNBC, seperti itu. Nah, saya coba kasih gambaran sedikit bagaimana saya melakukan validasi data ya. Boleh. Jadi di sini ada untuk residential fire, kebakaran pemukiman. Jadi kebakaran pemukiman kan ada 5 kelas ya. Ada yang pertama sangat tinggi resikonya, kedua tinggi, terus sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, kita validasi untuk daerah-daerah yang berada di resiko sangat tinggi dan sedang. Seperti itu. Untuk yang sangat tinggi, kita mencari minimal dalam 5 tahun terakhir di situ terdapat 7 berita. Jadi menceritakan terdapat 7 berita di daerah tersebut untuk kebakaran. Jadi kayak misalkan di satu desa nih, di desa tersebut dalam 5 tahun terakhir disebutkan ada 7 kejadian kebakaran. Nah, untuk yang sangat tinggi minimal ada 5. Jadi kalau ternyata berita itu hanya memberitakan cuma 3 untuk daerah tersebut, berarti itu kami nyatakan sebagai berarti belum bisa memenuhi kriteria kami. Nah, apakah yang kategori ini nilainya sama? Kategorinya sama? Tidak. Karena kenapa? Karena untuk setiap kejadian berbeda-beda faktor yang menyebabkannya. Nah, misalkan kriminalitas kan bisa terjadi kapan saja. Tapi belum tentu media semuanya memberitakan kriminalitas itu, kecuali memang di situ sangat rawan. Misalkan kayak di daerah tersebut kejadian pencopetannya berulang gitu. Dalam 1 bulan bisa beberapa belas orang yang kecopetan gitu kan, berarti kan otomatis akan ada media yang meliput. Nah, seperti itu. Jadi memang nggak semuanya sama seperti itu. Iya. Kan dari beberapa kategori ini nih, apakah bisa sih ditampilkan dalam satu maps? Mungkin Mas Rio yang dari tadi belum menjelaskan, bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Mayan. Izin saya stop sharing dulu ya. Jadi di sini kami akan menunjukkan, mungkin dari rekan-rekan tadi bertanya-tanya, seperti apa sih lokasi ini sudah diceritakan bahwa terkait lokasi RIS ini sudah diceritakan oleh Mas Wati juga terkait faktor-faktor apa aja yang digunakan atau data-data apa saja yang digunakan. Jadi di sini kami mencoba menjembatani bahwa sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita ingin mengajukan asuransi, pasti di awal kita mendaftar, mengajukan dokumen yang berisi data diri kita, dan mungkin nanti dari tim dari rekan-rekan asuransi akan datang langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi tempat tinggal kita, seperti itu. Tapi pertanyaannya, ketika seperti itu, apakah sudah cukup seperti itu? Bagaimana dengan wilayah sekitarnya? Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa memang mungkin di situ lokasi tempat tinggal tepat di titik tempat tinggal dia lokasinya aman. Tapi bagaimana lingkungan di sekitarnya? Nah,
disinilah peran teknologi spasial untuk menjembatani hal itu. Melalui hal itu, wilayah sekitarnya dapat tergambarkan. Oke, saya coba share screen. Oke, mungkin di layar rekan-rekan sudah melihat. Jadi di sini kami akan mencoba menampilkan sedikit perkenalan. Ini adalah salah satu produk dari kami, yaitu Lokasi Intelligence. Oke, kita coba ya, kita langsung coba lihat resiko dari suatu wilayah. Kita coba Jakarta Barat, Kalideres. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, kita coba. Jadi di produk ini menggunakan teknologi spasial ini kami mencoba mendorong untuk pengembangan teknologi spasial lebih lanjut seperti itu. Jadi bukan hanya oke. Oke, sebentar. Ya, jadi di sini kami mencoba mendorong terkait pengembangan lokasi spasial. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Oke. Mohon maaf ada kesalahan teknis sebentar. Ya, oke, kita coba ya. Oke, ya. Sedikit ini. Jadi di sini bagaimana sih mendorong itu? Seperti bagaimana saya ceritakan tadi bahwa dengan tambahan dari teknologi spasial ini ada berbagai macam informasi yang dapat rekan-rekan dapatkan ketika menggunakan teknologi spasial. Atau jadi yang saat ini hanya terfokus pada satu wilayah, terfokus pada hanya satu titik di mana rekan-rekan melakukan survei, ini dapat digunakan untuk mengefektifkannya. Jadi di sini dapat tergambar profil wilayah di sekitarnya yang tadinya mungkin apakah di situ mungkin pernah banjir seperti itu. Tapi apakah exactly pas tepat di lokasi banjirnya, atau bisa jadi bahwa itu ternyata bersebelahan dengan lokasi banjir. Dan dengan teknologi spasial hal itu dapat ditampilkan dengan jelas seperti itu. Oke. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saya dan rekan-rekan di Bumi Fata mencoba mengembangkan lokasi RIS ini. Kami merupakan modul dari lokasi intelligence seperti itu. Oke, jadi masih loading, jadi masih sedikit proses. Iya, ditunggu sebentar. Jadi karena emang lokasi intelligence ini basisnya web ya, akan cukup berpengaruh kecepatan internet seperti itu. Mungkin di sini sedang gangguan, jadi agak loading seperti itu. Jadi di sini kami coba melalui lokasi RIS ini, sebelumnya mungkin rekan-rekan hanya menggunakan berbasis riwayat, bahwa riwayat
Di situ riwayatnya banjir. Tapi sebenarnya apa sih di dalam itu yang menyebabkan banjir? Kan bisa jadi ada suatu faktor-faktor lain yang nantinya akan mengalami perubahan atau perbaikan sistem seperti itu. Nah, di sini kami coba melakukan suatu insight seperti ya pendalaman dari terkait itu, bukan hanya riwayat, tapi kita bisa meninjau dari lainnya. Misal katakanlah banjir, berapa sih jaraknya dia dari sungai seperti itu. Terus bisa dicari lagi di situ jenis tanahnya apa dan mungkin kemiringan lahannya seperti apa, karena itu akan berpengaruh terhadap banjir. Karena banjir sebagaimana yang kita tahu bahwa dia akan ada limpasan dari sungai. Ketika sungainya meluap, banjirnya akan meluap hingga dan ke daerah-daerah dan wilayah sekitarnya, dan itu tidak memandang bahwa itu lokasi pemukiman kumuh ataupun pemukiman mewah seperti itu. Kalau gitu bisa nggak sih sebenarnya dari lokasi RES ini kita bisa ngitung dampak kerugian ataupun kerusakannya? Wah, iya, pertanyaan menarik, Mayang. Jadi di sini lokasi RIS ini nantinya akan dikembangkan selain menunjukkan resiko daripada wilayah itu atau profil resiko di wilayah itu. Di sini kami mencoba melakukan riset lebih lanjut karena banyak data yang bisa dimanfaatkan untuk mencoba proyeksi perhitungan seperti itu. Ada zona nilai tanah dan itu kami ada data sosial ekonomik status seperti itu. Dan dari data-data itu akan bisa dihitung lebih lanjut terkait seberapa besar kerugiannya. Jadi ketika wilayah itu memiliki zona nilai tanah tinggi dan otomatis itu merupakan wilayah yang mewah seperti itu, mungkin bisa dikatakan dia otomatis akan diasumsikan memiliki aset yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pemukiman biasa, dan otomatis kerugiannya bisa dihitung dan bisa diproyeksikan. Dan nanti produk nanti akan sampai ke sana seperti itu. Oke, mungkin ini sudah terlihat ya rekan-rekan. Oke, jadi di sini kita akan coba lihat untuk menampilkan wilayah resiko tadi. Jadi, oke. Jadi seperti ini, mungkin untuk lebih memperjelas akan saya coba bawahnya menggunakan ini ya, tampilan satelit ya. Oke. Jadi ini tampilannya per kelurahan. Iya, benar Mayang. Jadi di sini kami mencoba menjembatani rekan-rekan asuransi bahwa mungkin kan analisa itu kan memang harus untuk wilayah yang wilayah terkecil. Nah, ini administrasi terkecilnya kami menjembatani hingga kelurahan seperti itu. Oke, mari kita lihat ya, seperti apa sih resikonya. Oke, jadi di sini pun kami seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Wati, untuk saat ini kami telah mengembangkan untuk wilayah Jabodetabek dengan resiko banjir, penyakit, kebakaran, dan kriminal. Tapi kedepannya kami juga akan mengembangkan juga, Mayang. Jadi termasuk bencana alam lainnya, gempa, tsunami, seperti itu. Terus ada konflik massa, karena sebagaimana kita tahu bahwa itu kalau berdampak terhadap lokasi bisnis juga akan menimbulkan kerusakan seperti itu. Nah, di sini kita melihat profil dari wilayah Pegadungan. Dia memiliki potensi yang sangat tinggi. Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita ketahui dari potensi sangat tinggi ini? Jadi di sini tuh di wilayah yang memiliki potensi sangat tinggi, dia rata-rata memiliki probabilitas untuk seseorang mengalami tindakan kriminal itu di angka setiap 1 dari 200 orang mungkin mengalami resiko kriminalitas menjadi korban. Dan di situ juga dan didukung pula, dan ternyata dapatkan profil bahwa di situ terdapat 60% orang dengan usia 14 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendidikan akhir di bawah SMA seperti itu, dan memiliki tingkat pengangguran hampir 30% seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat dari riwayat saja, tapi kita juga bisa melihat daerah-daerah mana sih yang berpotensi. Itulah kenapa kami mempertimbangkan banyak faktor. Ya, betul. Jadi dengan adanya produk dengan bentuk peta seperti ini, kita bisa melihat nih karakteristik wilayah nggak cuma di satu titik, tapi di sekitarnya pun seperti apa. Begitu, Maya. Kita coba lihat wilayah lainnya untuk kebakaran di sini.
Oke, kita tingkatkan ya opacity-nya. Jadi di sini wilayah kebakaran di wilayah yang sama Pegadungan. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya nih, kenapa sih kok ada perbedaan grid? Ada perbedaan nilai di sini tinggi tapi di sini sangat tinggi. Nah, itulah kelebihan dari grid. Jadi kami dari grid ini, teknologi spasial menggunakan grid apabila diterapkan dengan untuk analisa resiko, jadi dia bisa mengakomodir nilai-nilai tertentu yang memang untuk wilayah tertentu. Karena sebagaimana kita tahu di dalam desa pasti kan juga memiliki profil wilayah yang berbeda juga. Dan di sangat tinggi ini untuk kebakaran, dia diketahui bahwa di wilayah itu memang terjadi kebakaran pada angka kisaran 12, seperti itu, memiliki riwayat sebanyak itu. Dan memiliki kepadatan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki profil tinggi. Seperti itu. Mungkin untuk kategori lainnya? Oke, untuk kategori lainnya mungkin kita coba lihat tinjau juga ya daerah lainnya ya sebagai gambaran. Bisa mungkin ditampilkan per provinsi, Mas? Oke. Iya bisa. Bisa. Kita coba perhatikan di provinsi lain. Jadi sebagaimana tadi yang kami ceritakan bahwa kami di sini mencoba mengembangkan untuk wilayah Jabodetabek. Kita coba Kota Tangerang. Oke, kita gunakan tampilan satelit lagi untuk mempermudah melihat profil. Terus kita coba Kota Tangerang, kita lihat profil resiko di Kota Tangerang. Oke, kita coba lihat banjir. Nah, dari titik-titik banjir ini kita dapat bisa melihat nih wilayah-wilayah mana sih yang masuk di wilayah grid yang memang terjadi banjir. Karena di sini dari riset kami juga menemukan dari yang data kami miliki bahwa untuk wilayah sangat tinggi ini memiliki intensitas banjir bahkan sampai 30, hampir 30 kejadian. Dan dari masing-masing grid akan menampilkan informasi profil yang berbeda. Dan di sini mungkin rekan-rekan bertanya, ini sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Ini apakah ketinggian banjirnya, Mas? Tidak. Jadi di sini kami sebelumnya karena memang menyadari bahwa mungkin untuk kepentingan asuransi atau kepentingan resiko bukan melihat dari sudut pandang tinggi banjirnya, tapi seberapa sih frekuensi banjir yang banjir yang merusak atau menggenang lebih dari 5 jam seperti itu. Nah, di sini kami sudah memfilter data tersebut untuk disajikan dalam resiko banjir ini. Dan di sini yang sangat tinggi itu ya sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa memang memiliki intensitas yang lebih tinggi seperti itu. Sudah ada banjir yang menggenang lebih dari 5 jam sebelumnya, sudah pernah ada kejadian dan ternyata profil wilayahnya menunjukkan bahwa dia berpotensi seperti itu. Maka hasilnya sangat tinggi. Sehingga wilayah-wilayah inilah yang akan perlu diwaspadai dan ketika mungkin ada seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Mas Fatih tadi, sebagaimana apabila kita mungkin ada dari rekan-rekan, ada nasabah yang ingin mengajukan asuransi kepada rekan-rekan perusahaan asuransi, langsung bisa di-plotting titiknya di sebelah mana sih? Apakah titik ini, di situ mungkin rekan-rekan banyak mendengar bahwa itu wilayahnya rawan banjir, tapi apakah benar exactly di titik itu, ataukah mungkin di sebelahnya, ataupun ketika kejadian, ketika mengajukan klaim, bisa langsung di-plotting juga apakah itu di titik yang memang kejadian banjir atau tidak. Dan itu nanti ke depannya bisa mengefektifkan rekan-rekan. Jadi tidak semuanya harus diterjunkan tim surveyor, sehingga tools ini bisa membantu rekan-rekan di asuransi. Jadi ketika ada pengajuan yang hanya titiknya yang ada di dalam titik rawan potensi banjir saja yang mungkin perlu disurvei lebih lanjut. Seperti itu. Ya, jadi kinerja asuransi jadi lebih efisien seperti itu ya, Iya, ya? Setuju Mas Fatih. Jadi mungkin kita coba lihat lagi profil penyakit. Nah, ini di sini profil penyakit dan dari yang sebelumnya disampaikan tadi bahwa di sini merupakan kami mencoba menjembatani, yaitu menampilkan data sebaran yang merupakan hasil riset dari ini Kementerian Kesehatan yang sudah kami olah lebih lanjut. Nah, di sini tergambar profil-profil wilayah. Dan mungkin apabila rekan-rekan lihat di sini penyakitnya ada diabetes, jantung, kanker, gagal ginjal, terus dan juga stroke. Seperti itu. Kenapa sih penyakit ini? Karena di sini kami sebelumnya melakukan riset pendahuluan. Apa saja penyakit yang memang memiliki
sumbangsi terhadap klaim di bidang asuransi kesehatan. Dan ternyata penyakit-penyakit ini memiliki sumbangsi yang besar terhadap klaim yang ada saat ini. Dan maka itu kami mencoba menggambarkan profil dari data-data penyakit ini. Seperti itu. Jadi kalau dari lokasi risk ini, apakah produk lokasi risk ini bisa menggantikan asesmen asuransi 100% atau bagaimana nih? Kalau menggantikan tidak, Mayang. Jadi memang sifatnya si analisa resiko ini dia akan melengkapi analisa. Jadi bisa meningkatkan analisa yang sebelumnya sudah bagus, bisa kita tingkatkan lagi menjadi jauh lebih bagus lagi dan lebih efektif lagi dan efisiensi untuk pekerjaannya seperti itu. Dan kita di sini saling mendukung ya, sebenarnya lokasi teknologi spasial ini untuk mendukung apa yang sudah dikerjakan rekan-rekan asuransi sekarang ya Pak Mas Wati. Iya betul. Jadi kita ini berkolaborasi nantinya Maya. Iya. Kita tidak menggantikan tapi kita berkolaborasi membuat kinerja yang tadinya sudah bagus menjadi lebih baik gitu. Yang tadinya sudah cepat menjadi lebih cepat seperti itu. Jadi yang tadinya kita harus menurunkan taruhlah 100 tim survei, dengan adanya lokasi di sini bisa diefisienkan menjadi hanya 200 atau 300 seperti itu contohnya. Karena kita sudah tahu profil wilayah, profil resiko bencana di suatu wilayah seperti itu. Dan ini juga berguna ketika oke lah kita di Jabodetabek ya datanya mungkin memang sudah banyak. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah lain gitu loh, yang memang dia masih belum banyak seperti itu kan. Otomatis dengan adanya lokasi risk seperti ini akan sangat membantu perusahaan asuransi dalam bekerja di wilayah-wilayah tersebut. Iya, jadi benar juga. Apalagi mungkin untuk isu terbaru, mungkin kalau rekan-rekan sama kita jadi bahwa terkait ada rencana perpindahan ibu kota di daerah Kota Kartanegara di situ. Jadi mungkin rekan-rekan asuransi untuk benar yang sampaikan Mas Wati tadi bahwa untuk daerah yang sudah ada data profil nasabah ini akan bisa di-comparing untuk meningkatkan aktivitas. Tapi ketika rekan-rekan asuransi ingin melakukan mengembangkan bisnis seperti itu, nah ini nanti bisa menjadi data awal. Jadi data acuan awal sebelum nanti ditambah dengan profil-profil yang dihasilkan dari riwayat nasabah asuransi yang seiring waktu akan bertambah di suatu lokasi baru yang memang dari rekan-rekan asuransi belum ada datanya. Mungkin kalau lokasi risk untuk jangka panjangnya bagaimana bisa planningnya? Oke, jadi untuk lokasi risk ini untuk jangka panjangnya pertama ini akan dikembangkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia akan memiliki profilnya dan setiap wilayah di Indonesia akan tergambar seperti itu kondisinya. Resikonya seperti apa, dan resikonya bukan hanya untuk saat ini tapi juga lebih dari 4. Jadi ada juga yang bencana alam, tsunami, terus ada gempa seperti itu, terus ada resiko lain, kekeringan, terus ada longsor seperti itu, terus juga ada konflik massa, dan selanjutnya juga nantinya akan didorong lebih lanjut untuk bukan hanya menampilkan resiko tapi juga mampu menampilkan perkiraan kerugian seperti itu. Oh ya, sebagai tambahan untuk data pun nanti kita akan terus mengupdate data-data yang diperlukan untuk membuat analisis lokasi risk ini supaya hasil dari lokasi risk ini berkembang terus gitu loh. Jadi hasilnya tuh terus akurat seperti itu. Ya, jadi datanya tidak out of date. Ya, tidak out of date. Jadi mungkin jadi di sini nanti sistem yang akan dilakukan. Jadi nanti pergerakannya data pun suatu wilayah kalau memang di situ ada yang memang pertama riwayatnya membaik seperti itu, terus apa mungkin data yang lain ada mengalami perubahan sehingga menurunkan tingkat potensi, itu juga akan terlihat di ini lokasi risk ini. Jadi kita bersama-sama akan melihat dan itu akan terlihat perubahan profilnya. Jadi profil itu akan berbeda. Iya, akan dinamis, betul. Tidak statis. Karena kan ya pembangunan terus terjadi kan. Ya, tiap wilayah akan terus berkembang gitu kan. Ada yang nanti ada yang berkembang, ada yang mengalami penurunan seperti itu. Jadi kita bisa melihat. Dari penjelasan Mas Fatih dan Studio sepertinya memang lokasi risk ini sangat efektif banget buat mempermudah pekerjaan perusahaan asuransi ya. Ya, betul sekali.
Oke, kalau gitu terima kasih Mas Wati dan Mas Rio atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Tanya jawab. Oke, sebentar saya Tunggu sebentar ya. stop sharingnya. Kita coba beralih untuk tanya jawab. Oke. Sebenarnya cukup banyak yang bertanya ya Mas Wati. Iya, ya. betul sekali. Jadi ini memang suatu, kalau di Indonesia belum banyak ya yang menyiapkan dalam platform, terutama untuk resiko langsung seperti platform seperti ini ya Mas Wati. Sebenarnya sudah banyak Mas Rio, tapi kebanyakan masih sebatas kelurahan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Google memang sudah banyak jurnal-jurnal dari mahasiswa atau instansi-instansi lain mengenai resiko ini. Tapi ya kebanyakan masih terbatas di sampai administrasi kelurahan. Untuk kita sendiri memang sepertinya metode seperti ini masih baru dengan menggunakan grid ini. Sehingga menampilkan di satu desa itu karakteristik resikonya berbeda-beda seperti itu. Oke, sepertinya langsung masuk aja ke pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya, data yang digunakan untuk mengukur daerah risiko sampai berapa tahun belakangan ya, dan kenapa? Oh iya, Mungkin jawab Mas Wati. oh ya bisa. Jadi untuk data yang kita gunakan 5 tahun ke belakang. Kenapa 5 tahun ke belakang? Karena menurut kami data tersebut sudah mewakili gitu. Untuk time series pun dia cukup panjang. Tapi untuk ketersediaan data dia termasuk data yang masih baru seperti itu Mas Rio. Jadi mungkin apabila rekan-rekan yang bermain data dengan data, jadi di sini untuk data sendiri bagaimana sih kami update-nya seperti itu. Jadi selama memang ada data yang update dengan instansi yang kami rasa kredibel, akan kami perbarui di data kami seperti itu. Dan ini nanti kenapa sih? Karena kami juga di sini mengedepankan kredibilitas data seperti itu dari instansi yang memang memiliki tingkat kepercayaan untuk menerbitkan suatu data. Iya betul. Jadi kita emang memperoleh data dari pihak-pihak yang terpercaya seperti itu maksudnya Mas Rio ya. Iya. Jadi bagaimana Mbak Maya? Ada pertanyaan lain? Sebentar ya Mas. Sepertinya melihat banyak pertanyaan ini banyak yang penasaran juga ya sepertinya dengan lokasi di sini. Iya. Jadi kita makin semangat untuk mengembangkan supaya lebih baik lagi kalau kayak gitu. Untuk lokasi di sini sendiri kita mengembangkannya dalam waktu yang relatif singkat ya Mas Rio waktu itu. Kurang lebih 1 bulan. Jadi ya memang sih. Jadi di sini lokasi di sini ya benar-benar dapat menggambarkan profilnya suatu wilayah itu dengan didukung data-data lain dan data-data ini apabila mungkin selain teknologi spatial scan lokasi di sini, rekan-rekan juga dapat memadukan dengan data-data POI karena sebagaimana kita tahu bahwa terdapat titik-titik yang memang berpotensi kebakaran. Sepertinya ini Mbak Maya Yes. udah ada pertanyaan nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Mas Rio dan Mas Wati. Terkait model bisnis dan deliverable-nya,
risk model untuk klien atau perusahaan asuransi dibangun oleh Bumi Farta sendiri dengan kriteria yang ditentukan oleh klien, atau risk model sudah dimiliki oleh klien dan Bumi Farta membantu memvalidasi risk model tersebut berdasarkan spasial dan sosioekonomi data yang dimiliki. Kemudian bagaimana cara memvalidasi akurasi dari risk model tersebut? Oke, mungkin saya coba jawab beberapa pertanyaan ya Mama. Jadi untuk ini sendiri berdasarkan hasil riset kami. Tentu saja ini kami kembangkan lebih lanjut dan kedepannya juga kita kembangkan juga berdasarkan feedback apa saja yang sekarang untuk analisis saat ini digunakan oleh dunia asuransi seperti itu. Dan untuk validasinya sendiri seperti yang sebelumnya telah disampaikan menggunakan kejadian-kejadian aktual, karena sebelumnya kami juga menggunakan riwayat seperti itu. Dan untuk kejadian-kejadian aktual ini lebih untuk seberapa besar sih titik itu, sesuai titik itu dengan kriteria tertentu seperti tadi. Apabila yang tidak, berarti ya memang akan berbeda seperti itu ya Mas. Iya betul sekali. Dan untuk berkat klien, PT Bumi Farta sendiri kami sangat terbuka untuk adanya modifikasi. Jadi misalkan klien menginginkan bahwa risiko itu dengan variabel seperti ini. Nah, kita bisa juga melakukan kustomisasi sesuai dengan yang klien inginkan, seperti itu Mas Rio. Iya, jadi itu Mama yang jadi memang ini kami kembangkan berdasarkan hasil riset kami seperti itu. Kalau begitu lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah dengan fitur tersebut sudah cukupkah untuk mewakili tingkat resiko-resiko daerah tersebut? Saya masih meragukan tingkat presisi dan akurasi modelnya yang beberapa hanya bertarget kebanyakan dari data berita, bukan data-data dari pihak yang bersangkutan seperti kepolisian, BNPB, dan sebagainya. Kemudian, model yang dipakai apakah dengan klasifikasi atau regresi? Oke, bagaimana Mas Wadid menurut saya? Mungkin saya bisa coba jawab sedikit. Nanti kalau itu Nanti Mas saya bisa menambahkan seperti itu ya mungkin ya. Jadi pertanyaannya sudah cukupkah mewakili? Sebenarnya ini masih bisa ditingkatkan lagi. Maksudnya tidak hanya sekedar banjir, kebakaran, lalu kriminalitas seperti yang kami bilang, bahwa kami pun akan menambah model-model resiko lain gitu untuk bencana alam seperti gempa bumi, longsor. Kan untuk daerah Bogor sendiri ada beberapa wilayah yang rawan longsor ya, Mas Rio ya. Iya. Nah, dan juga untuk daerah Indonesia pada umumnya emang kami daerah di Indonesia itu rawan gempa semuanya. Jadi memang kami akan memprovide ke depannya untuk bencana-bencana lain kayak gitu supaya model yang kita buat mewakili lebih jauh untuk kondisi di suatu wilayah seperti itu. Lalu untuk akurasi, kami menggunakan data-data yang ada untuk pembuatan model. Jadi seperti data BNPB memang kami gunakan untuk membuat model ini. Lalu barulah nanti untuk validasi kita menggunakan data berita seperti itu. Iya, jadi benar sekali. Jadi memang di sini kami menggunakan data awalnya itu bukan data berita, tapi memang data-data yang riwayat publikasi dari instansi-instansi yang kredibel, bahwa yang kriminal memang dari kepolisian seperti itu, bahwa kejadian kriminal. Terus untuk data jenis tanah, kementerian dari Kementan seperti itu. Untuk data curah hujan juga data citra satelit yang daily, harian seperti itu. Karena ini nanti juga akan berpengaruh terhadap hasil analisa, dan kami menyadari itu, dan itu merupakan dasar untuk pengembangan yang memang dipegang dari awal ya Mas Wati. Iya betul. Kalau gitu apa sih Mas perbedaan data dari pemerintah dengan data dengan punya kita sendiri? Oke. Data dari pemerintah atau data dari pemilik Bumi Farta sendiri ya seperti itu. Jadi memang perbedaannya apabila data untuk dari pemerintahan ya memang data tersebut dikumpulkan oleh pemerintah, dan tujuannya memang untuk kebutuhan pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Tapi untuk Bumi Farta sendiri, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa data blok bangunan seperti itu, memang
kami melakukan survei, dan survei itu yang pertama harus seperti apa sih? Harus menggunakan metode yang terpercaya secara saintifik. Dan dengan metode saintifik itu, kami mengumpulkan data-data yang memang sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan yang akan dilakukan di Bumi Varta sendiri. Itu. Dan memang ya tim melakukan survei, dan selanjutnya akan ada tim quality control seperti itu sebelum nanti, terus di akhirnya ada penilaian akhir apakah datanya sudah sesuai apa belum, baru nanti kami menggunakan data itu. Jadi melalui proses-proses yang cukup panjang dan secara saintifik juga memang menjadi dasarnya seperti itu. Iya, jadi perbedaan SOP-nya lah ya, jadi antara data pemerintah dan data kita punya SOP masing-masing gitu. Tapi sama-sama kuat data itu, seperti itu, sama-sama bisa digunakan. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Apa dasar klasifikasinya ya? Mengapa tidak lebih sedikit atau lebih banyak? Oke. Mengapa sih kami mengambilnya 5 seperti itu? Jadi yang pertama ingin kami tunjukkan adalah secara statistik memang klasifikasi itu akan berbeda-beda pengaruhnya. Nah, di sini kami ingin tahu, jadi untuk memisahkan lebih jelas mana nilai yang rendah, mana yang nilai tinggi. Jadi kenapa dibikin ada jumlahnya ada 5, sehingga bisa lebih terlihat secara mediannya atau nilai tengahnya seperti itu. Sehingga hal ini dapat menunjukkan nilai yang lebih lanjut dan dapat dimanfaatkan karena dapat terlihat perbedaannya antara yang rendah dan yang tinggi seperti itu secara jelas, dan tidak ambigu di tengah seperti itu, tidak tercampur dan nilai median karena tercampur dengan nilai mediannya. Ada pertanyaan balik lagi nih, Mas. Selamat sore, Bu Gatot. Saya mau tanya, jika saya lihat sebetulnya sudah ada peta tematik untuk resiko yang dirilis oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Lalu apa nilai tambah yang dapat diberikan oleh Bumi Varta pada para pengguna jasa atau layanan BVT, khususnya kami perusahaan asuransi? Oke. Jadi apa sih? Kenapa sih? Kan sebelumnya sudah ada nih data tematik. Karena terus kami juga mengembangkan seperti ini. Apa sih perbedaannya sebenarnya? Dan di sini kami coba analisanya itu bukan hanya apabila mungkin pemerintah lebih lanjut, banyak analisa yang kami lihat itu memang sepengetahuan kami hanya untuk administrasi kelurahan seperti itu. Dan padahal ada data-data lebih lanjut yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil analisanya. Seperti saya tadi sebutkan sebelumnya, apabila ada resiko kebakaran, ada lagi pengaruh titik-titik industri yang memang berpotensi kebakaran, seperti bisa jadi di situ ada industri konveksi seperti itu. Itu kan tempatnya tepat ya, maksudnya titiknya tertentu ya, tidak di dalam satu desa. Dan kenapa sih seperti itu? Karena di industri-industri yang lokasinya dekat dengan yang umumnya di wilayah perumahan, dia kan kadang mengalami kelalaian dalam penggunaan listrik yang bisa menimbulkan kebakaran. Dan kalau yang selama ini ada di tematik di pemerintahan, ya nilainya satu kelurahan sama seperti itu. Tapi ini akan di tempat kami akan berbeda karena kami mengakomodir hal-hal seperti itu, sehingga dalam grid ini dapat diketahui nilai resikonya seperti apa. Sebagaimana yang tadi sempat kami tunjukkan bahwa ada perbedaan nilai antar grid dalam satu desa. Oh iya, selain itu kan kita kalau pemerintah kan biasanya umumnya peruntukannya berbeda. Jadi kalau pemerintah mungkin peruntukannya memang bukan buat bisnis gitu. Jadi untuk peta pun beda gitu. Sedangkan kita memang khusus membuat lokasi risk ini untuk menunjang bisnis-bisnis yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait bencana kayak gitu. Kedepannya mungkin memang tidak selalu pihak asuransi, tapi ada juga mungkin pihak-pihak lain yang akan membutuhkan, dan kita akan mensupport penuh lokasi risk ini untuk menjadi untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan nantinya seperti itu. Jadi kalau sedikit boleh menambahkan lagi, jadi memang ada perbedaan, memang perbedaan antara yang pemerintah dan kita, karena memang tujuannya berbeda seperti itu. Jadi kita tidak bisa saling membandingkan secara langsung, karena memang meskipun sama-sama resiko, tapi kan kembali lagi resiko yang mereka hasilkan untuk pemerintah mungkin lebih ke arah bagaimana sih pemerintah daerah itu untuk mengambil suatu kebijakan. Tapi akan berbeda dengan kita, karena di kita malah terfokus untuk bagaimana sih si bisnis ini seperti itu. Karena kan perbedaan sistem kerjanya seperti itu. Jadi mungkin ya tidak bisa secara langsung kita bandingkan meskipun sama-sama konteksnya risiko.
Iya, begitu. Seperti tujuannya Bumi Teknologi ya, tentuan lokasi bisnis Iya, betul. dengan pendekatan spasial. Iya, jadi memang kita secara spasial mendukung untuk bisnis-bisnis yang ada seperti itu. Oke nih, ada pertanyaan terakhir ya. Untuk menentukan daerah risiko, selain dari data histori 5 tahun tersebut, apakah dikombinasikan dengan data dari media sosial seperti Twitter atau Instagram dan lain-lain? Jadi izin menjawab lagi. Jadi untuk data saat ini kami berfokus memang untuk saat ini masih riwayat, tapi kami sedang berproses nih. Wah, jadi spoiler nih. Jadi ini memang salah satu yang memang salah satu teknologi yang menarik ya, karena memang beberapa waktu lalu sempat juga trending terkait titik banjir, sebaran banjir menggunakan teknologi dari atau API dari Twitter seperti itu. Nah ini ya memang kami yang memang berfokus ke geospasial saat ini juga terus mengembangkan hal itu dan sekarang sedang bergerak untuk mengakomodir ke arah sana. Dan mungkin nanti selanjutnya mungkin ya kalau ada resiko-resiko lain mungkin bisa kita tunjukkan karena memang saat ini sedang kami riset lebih lanjut seperti itu. Ya, karena memang kami ingin menyajikan yang terbaik seperti itu. Seperti yang tadi insight yang disampaikan Mas Fatih dan Mas Rio, bahwa lokasi riset ini nantinya akan dikembangkan lagi. Selain itu, produk apa lagi sih yang akan dikembangkan selanjutnya selain lokasi riset? Oke. Mungkin saya akan sedikit share screen sebentar ya. Jadi di sini PT Bumi Farta sendiri kalau sedikit boleh spoiler lagi, kami juga sedang melakukan riset lebih lanjut. Kami sedang mengembangkan grid 5x5 di sini. Jadi apa sih fungsinya? Jadi di sini fungsinya mungkin ada salah satu studi kasus apabila rekan-rekan mungkin memesan salah satu aplikasi ojek online. Terkadang lokasinya kurang tepat atau kurang akurat. Nah, ini akan berbeda dengan lokasi grid 5x5 karena di sekitar itu sudah langsung otomatis terkunci wilayahnya dan akan lebih otomatis akurat. Dan mungkin ke depannya di sini kami setiap grid ini juga memiliki unique ID yang kami konversikan menjadi kata-kata dalam bentuk seperti yang ada di samping ini. Setiap wilayah akan memiliki unique ID dengan identitasnya masing-masing berupa 3 kata ini. Dan ini bisa jadi mengakomodir challenge yang saat ini alamat di Indonesia yang sangat perlu perbaikan seperti itu bisa jadi yang kita lihat mungkin di titik di ujung perumahan nomor berapa, terus di pemukiman yang lain ujungnya nomor berapa, nomornya kadang tidak urut seperti itu. Tapi dengan ini akan lebih mudah dan bisa menjadi solusi lebih lanjut seperti itu. Mungkin itu sedikit rencana pengembangan di luar ini ya, Pak. Ya, di luar lokasi riset. Jadi ini seperti produk baru lain dari Bumi Farta yang sedang dalam pengembangan seperti itu, Maya. Oke, sedikit catatan singkat dari online webinar yang tadi disampaikan oleh Mas Rio dan Mas Fatih bahwa dengan lokasi riset ini, pengukuran risiko analisis bencana dengan pendekatan spasial akan sangat membantu peningkatan efektivitas kerja dalam memecahkan permasalahan dalam perusahaan asuransi. Ya. Kemudian jika ingin mendapatkan atau mencoba aplikasi yang kami kembangkan, dapat menghubungi di info@bvt.com, bvarta.com. Silakan email ke tim marketing kami di info@bvarta.com. Sepertinya sekian online webinar pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari kami. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.